Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga kita sehat selalu dan berada di bawah lindungan Allah ya teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan nama aku Anissa Almira dengan nomor BP 2010863005. Aku dari Universitas Andalas, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Aku berada di jurusan Ilmu Komunikasi. Pada hari ini, aku akan menjelaskan materi aku mengenai hewan peliharaan mampu memberikan energi lebih kepada pemiliknya. Baik, di sini aku akan menjelaskan apa manfaat ketika kita memiliki hewan peliharaan. Mungkin sebagian dari teman-teman udah tahu kali ya, apa sih manfaatnya ketika kita memiliki hewan peliharaan. Nah, sebelum kita masuk ke inti materinya, sebaiknya kita tahu dulu nih fun fact tentang hewan dan juga manusia. Kenapa ya orang bilang hubungan antara manusia dan hewan itu saling menguntungkan? Nah, jadi gini teman-teman. Manusia yang sebagai pemilik hewan tersebut, dia akan memfasilitasi tempat tinggal, makanan, dan juga kesehatan peliharaannya. Nah, apa efeknya untuk kita? Kita akan mendapatkan efek positif untuk kesehatan dan juga fisik kita. Oke teman-teman, kita udah masuk materi pertama tentang manfaat hewan bagi manusia sebagai binatang peliharaan. Nah, seperti poin pertama, yaitu tentang peningkatan kekebalan tubuh. Di sini maksudnya adalah ketika kita masih kecil, sejak kecil kita sudah memelihara hewan, itu akan resiko mendapatkan asma, alergi, atau eksim itu jauh lebih rendah. Karena apa? Karena kita udah terbiasa untuk hidup bersama dengan binatang. Nah, jadi poin isi dari poin kedua ini, dengan kita melihat tingkah laku mereka yang lucu atau trik-trik cara mereka mengajak kita bermain, itu dengan sendirinya kita akan luluh gitu. Reaksi kita tuh kayak bawaannya tuh santai, rileks gitu. Yang awalnya kita capek banget pulang-pulang dari luar gitu kan, nyampe rumah buka pintu udah ada yang nungguin, dia ngelilingin kaki kita, mereka ngajak kita main. Itu yang awalnya bad mood, marah segala macem, aura negatif itu akan hilang karena ada mereka gitu. Nah, ini nih teman-teman poin ketiga, yaitu mengusir kesepian. Siapa di sini yang merasa sering kesepian atau menyendiri? Pasti ada lah ya. Nah, emang salah satu cara yang bisa untuk mengusir atau menghilangkan rasa kesepian itu dengan memelihara hewan peliharaan. Karena apa? Karena ketika kita lagi nyantai-nyantai, lagi pengen sendiri gitu kan, tiba-tiba aja nih dia dateng terus berada di pangkuan kita, atau mereka ngajakin kita main. Jadi kita punya teman juga gitu. Kadang aku juga kayak gitu kok teman-teman. Aku dulunya tuh penyendiri, suka banget sendirian. Karena teman-teman aku tuh juga dikit dulunya. Jadi aku melihara hewan itu untuk menambah sosialisasi aku, kayak interaksi aku dengan seorang. Karena aku juga sering gitu ngajakin kucing aku tuh ngomong gitu. Misalkan apa yang aku rasain, aku ceritain ke dia. Walaupun dia gak ngejawab, tapi kayak tenang gitu bawaannya. Karena kita punya teman buat sharing. Dan dia pun gak ngeresponnya gimana-gimana karena dia binatang gitu kan. Tapi dia mengerti, mungkin dia ngerti gitu apa yang kita rasain, apa yang kita kasih tahu dia juga mungkin akan merasakan gitu. Nah, yang buat poin keempat itu mungkin buat yang melihara anjing biasanya nih teman-teman. Karena biasanya anjing itu suka beraktivitas bersama majikannya. Nah, poin yang kelima nih yang teman-teman tunggu mungkin ya, yaitu membangun dan memperluas interaksi sosial. Kenapa bisa memperluas interaksi sosial? Nah, jadi gini, setelah kita merawat dan menjaga kucing atau hewan peliharaan lainnya, itu biasanya kita pasti pengen gitu ngikutin nih kucing
ke kontes-kontes yang ada. Misalkan kontes kucing terberat, kucing tercantik gitu kan. Nah, di situ kita akan mendapatkan relasi, kita akan membuka relasi baru buat orang-orang di sana, atau organisasi kucing segala macam. Karena ya biasanya banyak tuh, tiap tahun ada, atau mungkin ada yang per 6 bulan. Nah, poin yang terakhir itu menambah rutinitas. Jadi mungkin teman-teman yang sibuk dari pagi sampai sore atau kadang malam karena ikut organisasi. Yang ini dari teman-teman ada yang ngampus, ada yang kerja juga, ada yang sekolah gitu kan. Mungkin emang sibuk gitu, nambah rutinitas itu kalian harus bersihin pasir mereka, ngasih makan mereka, ngasih minum, dan kandang tempat mereka bermain itu juga harus bersih. Nah, jadi kalau misalkan kalian belum bisa mengatur waktu, saran aku mungkin ditunda dulu untuk memiliki hewan. Karena hewan itu merupakan tanggung jawab. Dia kita besarkan, kita rawat, kita fasilitasi, jadi nggak sembarangan. Kalau rasanya kita sanggup untuk merawat mereka dan membagi waktu kita, ya kita besarkan mereka, kita beri makan, kita beri minum, kita fasilitasi yang terbaik, dan juga kita kasih dia rasa sayang dan juga kenyamanan untuk dia sendiri. Baik, kita masuk materi yang ketiga, yaitu tentang resiko memelihara binatang peliharaan. Nah, di sini sudah ada beberapa jenis penyakit yang disebabkan oleh hewan. Yang pertama itu kutu. Kutu ini nggak nular kok. Cuma mungkin dia akan gatal, sehingga dia ketika dia menggaruk-garuk sisi kulitnya yang gatal, itu akan menyebabkan meradang dan itu akan berdarah. Nah, jadi buat teman-teman yang melihara hewan dan kalau misalkan dia menggaruk-garuk badannya, itu harus diperhatiin apa yang menyebabkan dia menggaruk-garuk badannya atau menggigit-gigit bulunya. Itu biasanya ada kutu. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak nemuin kutu di badannya, kalian bisa kok antisipasi aja gitu dengan mandiin dia dengan sabun anti kutu. Dan kalau misalkan ketemu nih kutunya dan semakin parah, teman-teman harus dan wajib banget membawa binatang peliharaan itu ke dokter hewan biar dokter yang memberikan resep untuk kucingnya atau hewan peliharaan lainnya. Nah, kemudian teman-teman, itu yang poin kedua mengenai cacing. Kalian bisa tahu cacing itu ada di usus halusnya mereka. Biasanya itu akan kelihatan ketika mereka lagi buang BAB lah istilahnya ya. Nah, itu akan kelihatan tuh pas dia udah jatuh ke pasir, bisa kalian lihat ada nggak cacing di situ. Nah, kalau misalkan ada, kalian harus membawa itu ke dokter teman-teman, karena itu mungkin udah berbahaya. Nah, apalagi kalau misalkan mereka muntah, diare. Nah, diare itu biasanya pup mereka, mohon maaf ya. Nah, ketika mereka tuh BAB dan itu cair, berarti itu mereka mengalami diare. Nah, itu udah ada resep dokter kok. Nah, kalian tinggal bawa mereka ke dokter aja. Nah, selain muntah, diare, mereka juga biasanya mengalami penurunan berat badan. Jadi teman-teman semua harus rutin ya mengecek berat badan mereka setiap minggunya. Setiap mereka selesai makan, itu perut bagian bawah ini harus kalian cek nih, apakah itu menggembung atau enggak, ketika menggembung itu lunak atau enggak gitu. Nah, biasanya itu ada pertanda, misalnya mereka kurus tapi perutnya buncit. Nah, itu kebanyakan karena cacingan. Nah, poin berikutnya teman-teman itu tentang jamur. Nah, dulu nih kucing aku nih pernah kena jamur. Nah, beberapa kali tuh nular, emang jamur kucing itu nular teman-teman.
Jadi itu akibatnya karena suhu ruangan tempat mereka tinggal, terus juga karena tempat mereka bermain itu kotor, jadi mereka nggak nyaman. Nah mereka tuh suka yang basah-basah, lembab-lembab. Misalkan aku ke kamar mandi gitu kan, nah yang si Abu ini join. Nah jadi kayak akibatnya suhu itu kena bulu mereka yang lembab-lembab, nah tumbuhlah jamur. Nah tapi gak apa-apa kalau misalkan jamurnya tuh cuma gatal di kulit aja, dia emang menyebabkan ruam, kemerahan, dan ketika digaruk, nah jamur kucing itu ketika digaruk dia akan berair teman-teman. Jadi kalau dia akan menyebabkan apa ya, kayak bekas gitu, dia meninggalkan bekas di kulit, tapi dia akan sembuh seminggu atau 2 minggu. Nah tapi kalau teman-teman ngalamin jamur kucing tapi nggak sembuh-sembuh dalam jangka waktu segitu, aku saranin untuk cek ke dokter ya teman-teman, karena takutnya itu nanti makin parah. Nah yang poin keempat itu luka akibat cakaran atau gigitannya. Pasti ya teman-teman semuanya yang punya kucing atau anjing di rumahnya itu pasti pernah digigit atau dicakar gitu. Saya tuh cuman kayak mungkin dia kesel gitu, karena biasanya kita nggak sengaja nginjak ekor mereka, kita nggak sengaja isengin mereka pas lagi makan, atau dia tertarik sama kaki kita, biasanya gitu tuh. Aku kalau lagi tiduran nih teman-teman, Abu itu kucing aku yang tadi itu biasa gigitin jempol kaki. Gak tau deh, dia suka banget gitu gigitin itu, tapi nggak sakit karena dia cuma sekedar gigit kecil gitu lah, kayak rasanya tuh geli dan dipijit. Nah gitu. Nah ini poin terakhir ya teman-teman, ini penyakit toxoplasmosis yang disebabkan oleh parasit Toxoplasma gondii. Ini biasanya ditemukan di tinja hewan atau bulunya yang kotor. Jadi sebisa mungkin teman-teman, untuk menghindari parasit ini, kita bisa memindahkan tempat tinggal mereka ke tempat yang lebih bersih, lebih nyaman untuk mereka. Dan untuk menghindari penyakit ini, kita bisa membawa mereka ke dokter hewan untuk diberikan vaksinasi. Nah, ini masuk materi terakhir nih, yaitu tips atau cara kita membuat hewan peliharaan kita tuh merasa nyaman. Kalau aku pribadi ya teman-teman, aku biasanya kayak memeluk, membelai, terus juga menyentuh mereka dengan kasih sayang yang aku kasih. Itu juga membuat kita jadi senang, jadi tenang gitu. Bahkan mereka tuh juga ikut merasakan gitu apa yang kita beri buat dia, apa yang kita rasakan itu juga akan dirasakan mereka, dan mereka tuh akan nyaman gitu. Mereka ketika kita perlakukan dia dengan baik, mereka akan merasakan kasih sayang kita, dan mereka akan merasa aman dan nyaman ketika saat bermain dengan kita. Hubungan hewan peliharaan dapat mengubah dan meningkatkan suasana hati kita sehingga bisa mengurangi depresi. Misalkan nih teman-teman udah ngasih semuanya gitu kan, misalnya kita pergi keluar ke toko mainan, ada mainan kucing, terus kita beliin kucing kita, mereka akan senang gitu. Nah pas aku pernah nih ngalamin kayak gitu, aku beliin dia mainan, aku kasih dia baju gitu, dan dia dengan senang tuh menerima dan memakainya. Mereka gak merasa gelisah, mereka makan kayak menangkap sesuatu. Kayak tikus nih di dapur, lu ada tikus gitu kan, tiba-tiba tikus tuh hidup dibawa, ditenteng, digigit gitu kan, digigit, dibawa ke kamar, terus dikasih ke aku awalnya kaget gitu kan, bingung, ini kok dikasih ke aku hidup-hidup gitu, dan panik lah gitu kan, namanya juga tikus hidup. Nah ternyata setelah aku browsing, setelah aku cari-cari lagi di internet, ternyata itu merupakan salah satu apresiasi mereka terhadap kita yang sudah merawat mereka dengan kasih sayang dan juga rasa nyaman yang telah kita berikan untuk mereka. Jadi mereka
Cara itulah cara mereka membalas budi kita dengan memberikan hadiah untuk kita. Nah, di sini kesimpulannya adalah bagi sebagian orang beranggapan bahwa dengan memiliki hewan peliharaan itu lebih mudah untuk menghilangkan stres dan juga menambahkan energi positif. Nah, di sini kesimpulannya adalah bagi sebagian orang beranggapan bahwa dengan memiliki hewan peliharaan itu lebih mudah untuk menghilangkan stres dan juga menambahkan energi positif. Sekian presentasi materi dari aku. Mohon maaf kalau misalkan bahasanya masih kurang bisa kalian pahami, teman-teman semua ya. Namanya juga manusia, nggak luput dari kesalahan. Baiklah, saya akan tutup presentasi hari ini dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya semuanya. Dadah.